Timnas Indonesia kembali akan berperang di tanah Timur Tengah, tepatnya di Arab Saudi atau Qatar, dalam lanjutan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, telah menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah turnamen ini. Indonesia menjadi satu-satunya tim dari luar Asia Barat, yang akan bersaing dengan 5 kekuatan besar regional, Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Dan jika merujuk pada peringkat FIFA, skuad Garuda adalah tim dengan posisi terendah. Secara historis, rekam jejak Indonesia menghadapi tim-tim Asia Barat tidaklah meyakinkan. Sejak pertama kali menghadapi Uni Emirat Arab pada 1963, hingga saat ini, Indonesia telah memainkan 86 laga melawan tim-tim dari kawasan tersebut. Hasilnya, hanya 17 kali menang, 22 kali imbang, dan 47 kali kalah. Sementara itu, total 81 gol berhasil disarangkan Indonesia, berbanding 178 gol yang bersarang ke gawang Garuda. Namun, situasi itu mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain 1-0 pada Maret 2025, bahkan menumbangkan Arab Saudi 2-0 di Jakarta, dan menahan imbang mereka 1-1 saat bertandang. Kemenangan penting saat tampil dalam format home tournament di Kuwait pada 2022 juga mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, yang digelar 2024. Ini membuktikan satu hal penting, Indonesia bukan lagi kacang yang dianggap remeh oleh negara-negara Asia Barat. Paradigma sepak bola nasional telah berubah. Namun demikian, perjuangan di fase keempat ini tak bisa hanya bertumpu pada semangat semata. Gangguan non-teknis dan tekanan mental akan menjadi tantangan tersendiri. Kepemimpinan wasit dan potensi intervensi dari elit AFC, yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah, menjadi sorotan besar. Karena itu, Timnas Indonesia dan PSSI tidak boleh larut dalam narasi ketakutan. Siwar semacam ini justru harus dibalik, menjadi motivasi untuk tampil lebih tangguh. Indonesia sudah membuktikan bahwa Garuda bukan burung kecil bermental tempe. Tapi tetap harus diakui, Indonesia masih lemah saat tandang. Kemenangan besar atas Saudi dan Bahrain terjadi di kandang sendiri. Saat away, bahkan harus menerima kekalahan telak dari Jepang. Kini, waktu 4 bulan ke depan menjadi masa krusial bagi pelatih Patrick Kluivert. Ia harus mengkaji ulang seluruh pertandingan calon lawan, menganalisis kekuatan dan kelemahan mereka dengan detail. Masa adaptasi sudah usai. Tak ada ruang untuk coba-coba atau mencari-cari formasi terbaik. Kini saatnya membuktikan bahwa ia bukan sekadar boneka di bangku pelatih Timnas Indonesia. Pertempuran sesungguhnya akan terjadi Oktober nanti. Dan untuk itu, mentalitas Garuda harus dipoles setajam senjata. Karena kali ini, kita tidak hanya melawan tim tapi seluruh atmosfer. Timnas Indonesia kembali mendapatkan kabar kurang menyenangkan jelang bergulirnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, secara resmi telah menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah fase krusial ini, yang semula dijadwalkan digelar di tempat netral. Keputusan yang diumumkan pada Jumat, 13 Juni 2025 itu langsung menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Bukan hanya dari publik sepak bola Indonesia, tetapi juga dari negara-negara peserta lainnya seperti Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman yang diketahui telah melayangkan protes resmi kepada AFC. Sayangnya, protes tersebut tidak membuahkan hasil. Dengan penunjukan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah, keduanya dinilai mendapatkan keuntungan besar karena akan bermain di kandang sendiri. Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan semangat awal penyelenggaraan fase ini yang semestinya dilangsungkan di tempat netral agar menciptakan persaingan yang adil. Tak berhenti di situ, Timnas Indonesia juga mendapat jatah istirahat yang lebih pendek dibandingkan para tuan rumah. Berdasarkan informasi yang beredar dari akun Xfootball 5, skuad Garuda dijadwalkan bermain pada tanggal 8 dan 11 Oktober 2025, yang artinya hanya memiliki waktu istirahat 3 hari sebelum menjalani laga kedua. Hal serupa juga dialami oleh Uni Emirat Arab dan Irak, yang akan bermain pada 11 dan 14 Oktober. Sedangkan Arab Saudi dan Qatar dijadwalkan tampil pada 8 dan 14 Oktober, sehingga mendapat waktu istirahat 6 hari penuh. Ketimpangan ini pun memperbesar keuntungan kedua tuan rumah tersebut di atas tim lainnya. Sebagai informasi, putaran keempat akan diikuti oleh 6 tim, yang dibagi ke dalam 2 grup berisi masing-masing 3 negara. Setiap grup hanya akan memainkan 1 laga di setiap matchday, sehingga total hanya ada 3 pertandingan di fase ini untuk masing-masing tim. Namun format ini justru membuka celah besar terhadap ketimpangan jadwal.
Tim dari pot kedua dan ketiga, termasuk Indonesia, harus menjalani 2 laga berat hanya dalam waktu 3 hari. Sedangkan tim dari pot pertama, yakni tuan rumah Qatar dan Arab Saudi, mendapat waktu pemulihan yang jauh lebih panjang. Situasi ini tentu menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Selain harus menghadapi lawan berat di luar kandang, mereka juga harus berjibaku dengan jadwal padat dan waktu istirahat minim. Keadilan kompetisi kini menjadi tanda tanya besar. Dalam fase ini, hanya juara grup yang lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up akan menjalani playoff antar konfederasi. Artinya, setiap laga akan sangat menentukan. Indonesia harus mempersiapkan diri dengan maksimal, baik secara teknis maupun mental, demi menjaga asa menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Jalan panjang timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Skuad Garuda menjadi satu dari 6 tim Asia yang telah memastikan tempat di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Bersama Indonesia, ada 5 tim kuat lainnya, Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Babak keempat ini akan menjadi babak penentu sebelum menuju Piala Dunia, dan drawing pembagian grupnya dijadwalkan berlangsung pada 17 Juli 2025 di Osaka, Jepang. Meski FIFA belum merilis prosedur resmi pembagian grup, bocoran pot unggulan mulai ramai beredar di berbagai platform media sosial. Dalam proyeksi sementara, Qatar dan Arab Saudi diperkirakan menempati pot 1. Pot 2 dihuni Irak dan Uni Emirat Arab. Sedangkan Oman dan Indonesia berada di pot 3. Namun, mengacu pada pengalaman di putaran ketiga, FIFA kemungkinan besar baru akan mengumumkan prosedur resmi dan pembagian pot beberapa hari jelang undian. Pada putaran sebelumnya, pengumuman itu muncul hanya 6 hari sebelum drawing dilakukan. Menariknya, ranking FIFA yang akan diperbarui pada 10 Juli mendatang kemungkinan besar akan menjadi dasar pembagian pot secara resmi. Ini berarti, posisi Indonesia di pot 3 bisa berubah, tergantung hasil peringkat terbaru tersebut. Sementara itu, muncul spekulasi bahwa tim-tim yang sudah satu grup di putaran ketiga tidak akan dipertemukan kembali di fase keempat. Jika aturan ini diterapkan, maka peluang pertemuan ulang Indonesia dengan Arab Saudi otomatis tertutup. Artinya, satu-satunya lawan potensial dari pot 1 bagi Indonesia adalah Qatar. Untuk pot 2, Indonesia kemungkinan akan dipasangkan dengan Irak, karena Uni Emirat Arab sebelumnya berada satu grup dengan Qatar, sehingga menurut spekulasi itu, tak bisa berada di grup yang sama. Dengan demikian, jika aturan tersebut digunakan, grup Indonesia akan dihuni oleh Qatar, Irak, dan Indonesia sendiri. Namun, anggapan ini bisa saja meleset. Sebab, FIFA tidak menerapkan larangan pertemuan ulang di putaran sebelumnya. Contohnya, Iran dan Uzbekistan kembali satu grup di babak ketiga, padahal mereka juga satu grup di fase kedua. Jika FIFA tetap memakai sistem drawing terbuka seperti di putaran ketiga, maka ada 4 kemungkinan kombinasi grup yang akan dihuni oleh Indonesia. Prediksi pertama, Qatar, Irak, dan Indonesia. Prediksi kedua, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Prediksi ketiga, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Dan prediksi keempat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Apapun hasil undian nantinya, yang pasti timnas Indonesia akan kembali menghadapi lawan-lawan tangguh. Namun, dengan progres signifikan yang ditunjukkan Garuda selama 2 tahun terakhir, serta pendekatan taktis baru yang terbukti efektif, peluang untuk menembus putaran final Piala Dunia 2026 bukan lagi mimpi belaka. Perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Setelah melewati babak ketiga dengan kejutan demi kejutan, kini skuad Garuda bersiap menatap tantangan berikutnya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai debutan di babak ketiga, Indonesia tampil melampaui ekspektasi. Di grup C, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berhasil finish di posisi keempat, memastikan 1 tiket ke ronde 4. Sebuah pencapaian penting dalam sejarah sepak bola nasional. Timnas Indonesia tampil beringas. 3 raksasa Asia mereka tumbangkan, Arab Saudi takluk di GBK, Cina dipermalukan, dan Bahrain dilumat tanpa ampun. Bahkan Australia, yang di atas kertas jauh lebih unggul, hanya mampu bermain imbang tanpa gol. Hasil-hasil gemilang ini menjadi modal berharga saat Indonesia melanjutkan perjuangan di babak keempat, yang akan digelar pada 6 hingga 14 Oktober mendatang. Format di babak ini sedikit berbeda. 6 tim yang lolos, yaitu peringkat 3 dan 4 dari masing-masing grup di ronde ketiga, akan dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 3 tim. Nantinya, 2 tim teratas dari masing-masing grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Undian grup akan dilakukan pada 17 Juli mendatang.
Indonesia berada di pot 3 bersama Oman.